pilihan yang ketiga. Iya juga sih, tapi gue yakin gue bakal dapet yang lebih tinggi. Yo wes lah sekarapmu. Ibu bakal punya menantu yang tinggi loh. Keren kan? Iya terus saya harus bilang wow gitu? Ya siapa tahu kamu punya jodoh yang pendek, jadi bakal malu banget kalau denger ini. Semoga aja tetangga ini nggak tahu kalau gue tadi dapat pilihan 50 cm doang. Oh iya, tadi kamu sempat dapat yang tingginya cuma 50 cm ya? Kasian. Makanya saya pamerin ini ke kamu. Hah? Beritanya udah nyebar? Iya dong, saya kan update banget. Mampus, malu banget gue. Semoga aja pilihan yang terakhir ini bagus dan sesuai sama kriteria gue. Astaga, 200 cm? Ini mah tinggi banget, oh my god. Gue bakal terima. Jangan kak, aku takut. Jangan takut, nanti kakak dimarahin sama mama. Kamu harus tolak demi kenyamanan adikmu, Feli. Mama, ayolah. Tolak sekarang juga. Hah? Ayo cepat tolak, karena aku takut. Soalnya aku pendek. Kalau aku tolak yang terakhir ini, kemungkinan besar mama gak bakal punya menantu dan aku gak bakal nikah, mah. Gak apa-apa, asal adikmu senang. Yeay. Apa? Kelihatannya lo lagi kesel tuh, Vel. Ada apa gerangan? Cerita deh sama gue. Gue bakal jomblo seumur hidup, padahal gue pengen banget punya anak. Kucuk. Lo udah nolak 3 kali. Astaga, tenang aja. Gue bisa bantu lo buat munculin yang keempat. Tapi itu kan mustahil. Udah, lo ikutin gue aja. Kita ke sebuah gubuk yang ada di tengah hutan. Gue harus percaya sama Keisha nggak ya? Gue bakal masuk dan minta pertolongan. Tapi ini gak bahaya kan, Kay? Gak apa-apa, gue jamin kok. Lo tenang aja. Oke, semoga aja pilihan yang keempat bagus. Lebih baik pilih anak emas atau anak buangan? Hello, mana ada yang mau dibuang? Ya jelas pilih anak emas lah. Siapa tahu gue bakal diperlakukan lebih baik daripada biasanya. Hai Ma, mulai sekarang aku adalah anak emas loh. Maksudnya kamu punya emas yang banyak gitu? Oh, bagi-bagi dong. Bukan Mah, anak emas itu anak yang lebih diutamakan atau lebih disayang. Oh, jadi gitu. Sekarang Mama udah sayang sama aku kan? Enggak, karena kamu adalah beban keluarga. Loh, kok gitu? Apa sistemnya error ya? Pergi sana. Aku pastiin Mama bakal nyesel ya karena udah ngusir si anak emas ini. Hai. Mwah. Idih, kenapa lo dadah-dadah kayak gitu dah? Mungkin biar dikira artis kali, padahal mah gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Hello, gue adalah anak emas. Anak emas? Kenapa lo ketawa? Gue serius, karena tadi pagi gue dikasih pilihan sama sistem. Bentukan anak emas kayak lo mana ada yang percaya, Vel? Kok gitu? Emangnya gue kurang apa? Lo miskin, jadi mustahil sistem ngasih pilihan itu ke lo. Heran deh, kenapa nggak ada yang percaya sih kalau gue adalah anak emas? Kamu harus menaikkan derajatmu dulu supaya bisa dianggap sama mereka. Tapi gimana caranya, Bu? Emang bener sih kata mereka kalau saya miskin, saya juga nggak gubris. Mungkin kamu harus pergi ke kerajaan? Kerajaan? Bisa-bisa saya diusir loh, Bu. Kan kamu belum coba. Kebetulan pangeran lagi ngadain sayembara tuh. Dia lagi nyari pasangan loh. Sayembara yang kayak di dongeng-dongeng itu ya? Bener juga apa kata Bu Guru. Gak ada salahnya kan gue coba. Feli, ngapain lo kesini? Gue mau ikut sayembara tuh. Kebetulan banget ya kita ketemu di sini. Emangnya lo yakin? Yakin lah. Emang kenapa? Soalnya teman-teman yang lain ikut sayembara juga. Nanti yang ada lo malah diolok-olok sama mereka. Apa Bu Guru mau ngejebak gue? Udahlah, mending lo pulang aja daripada nanti lo sakit hati. Makasih ya udah memperingatkan gue. Tunggu, kamu gak boleh pulang. Ibu lagi. Kamu harus ikut sayembara itu supaya hidup kamu tuh bisa berubah. Kenapa ibu terlihat peduli banget sama saya? Karena kamu adalah anak dengan peringkat 1 di kelas ibu. Jadi ibu sangat-sangat percaya kalau kamu adalah anak emas itu. Oke, saya bakal balik lagi ke kerajaan. Tapi tunggu, kamu harus hati-hati sama si Ratu, karena dia terkenal tuh kejam banget. Oh gitu ya? Siapa kamu? Berani-beraninya ya orang miskin muncul di hadapan saya. Ratu tahu dari mana kalau saya miskin? Sabar. Sayembara ini harus dimulai dengan damai untuk mencari istri pangeran. Saya udah gak sabar lagi, Ratu. Cepet dong, umumin apa aja syaratnya. Orang tua gue pasti bangga deh kalau gue jadi menantunya Ratu. Yang boleh ikut sayembara ini hanya yang dapat pilihan anak emas. Anak emas? Ya, gugur dong gue. Sayembara macam apa ini? Ya, batal dong jadi menantu Ratu. Di antara banyak orang ini gak ada satupun yang dapat pilihan anak emas. Ayo maju, Feli. Ini kesempatanmu. Saya adalah anak emas yang dimaksud oleh Ratu. Loh, kok
Aneh, bukannya yang dapat pilihan itu cuma satu orang ya? Pilih jadi vampir atau jadi babi? Yang bener aja masa gue disuruh jadi binatang? Ya jelas jadi vampir dong. Kamu yakin mau pilih vampir, nak? Vampir itu makanannya susah loh. Udah kepilih mah, jadi nggak bisa apa-apa deh. Emangnya vampir makan apa? Makanannya adalah darah. Jijik deh. Darah kan rasanya kayak besi. Kamu nggak mau hal itu terjadi kan? Kalau gitu jangan sampai persentasenya berubah jadi 100%. Aku bakal cegah mah. Oke, lo harus tolongin gue karena sebentar lagi gue bakal berubah jadi vampir. Loh, harusnya lo seneng dong. Kok jadi seneng? Emang kenapa? Jadi vampir itu adalah hal yang langka, tapi lo harus hati-hati. Hati-hati kenapa lagi tuh? Kalau lo ditangkep, lo bisa dijual. Maka dari itu gue gak mau berubah jadi vampir dan berusaha supaya persentasenya gak naik. Mustahil karena persentase itu akan bertambah setiap lo berinteraksi sama orang lain. Apa? Kalau gitu gue harus jaga jarak sama orang-orang biar persentasenya gak nambah terus. Feli, ibu lagi nyari orang yang bakal berubah jadi vampir nih. Kira-kira kamu tahu siapa nggak? Nggak tahu bu, emangnya kenapa ya? Kalau dia udah jadi vampir, itu bisa dijual dan sekolah bakal mendapat keuntungan yang besar berlipat-lipat. Jadi mau dijual? Iya, tapi kenapa kamu sekaget itu? Biasa aja, keles, kan bukan kamu vampirnya. Iya bu, iya. Aduh, kenapa gue ngobrol sama orang sih? Gue lupa kalau bisa nambah kalau gue berinteraksi sama orang lain. Kayaknya gue harus sembunyi atau plester mulut gue deh supaya gak berinteraksi sama orang lain. Fel, gawat Fel, kita harus sembunyi sekarang juga. Lah, sembunyi dari apa? Jelasin dulu dong. Dari vampir, katanya ada yang milih vampir di sekolah ini, tapi nggak tahu siapa. Kita harus bertindak cepat. Ya udah sih, kan kita juga nggak bisa apa-apa. Kalau kayak pasrah gitu sih, jangan-jangan lo udah kena gigit sama vampir ya? Idih, siapa bilang? Jangan nuduh gue yang sembarangan ya. Lagian lo kayak mencurigakan gitu sih. Semua murid harap berkumpul di tengah lapangan sekarang juga. Buat apa bu? Cuacanya kan lagi panas banget kayak gini. Kamu takut panas? Iya, karena nanti kulit saya bisa gosong kena UV. Vampir kan takut banget sama matahari. Bukan kayak gitu maksudnya bu. Oke, saya bakal ikut ngumpul di tengah lapangan. Nah, gitu dong. Tapi sebelum itu, saya izin ke toilet dulu ya bu. Jangan lama-lama ya. Karena gue belum berubah jadi vampir, harusnya gue masih aman buat kena matahari kan? Aku tahu kamu di dalam. Cepat buka pintunya sekarang juga. Cepat atau aku dobrak. Iya, sebentar. Pilih tebak peribahasa atau tebak kepribadian? Karena gue suka pelajaran bahasa Indonesia, jadi tebak peribahasa aja deh. Nak, kamu harus bisa jadi juara. Kalau enggak, kita semua bakal diusir. Diusir gimana, Mah? Diusir dari bumi. Kita mau tinggal di mana lagi? Mars. Astaga, itu gak bakal terjadi kok, Mah. Tenang aja. Lalala, ada titik-titik. Ada kerbau di ladang petani. Ada manis, pahit, asin. Hah, kok salah sih? Ibu, bantuin saya tebak peribahasa dong. Pinter ya kamu langsung datang ke sumbernya. Saya pengen bantu sih, cuma nanti yang lain malah iri. Tapi kan saya murid kesayangan ibu. Ya sudah, saya bantu kali ini saja. Ada titik-titik, kira-kira apa jawabannya ya bu? Ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Wih, makasih banyak ya bu. Kenapa kalian semua pada ngejauhin gue sih? Karena lo habis dibantu sama Bu Guru, kita semua jadi iri. Kok kalian tahu? Kalian tahu dari mana? Kita semua nontonin lo dari CCTV. Gue bisa jelasin kok. Kita nggak butuh penjelasan lo, karena kita semua udah mutusin buat gak pernah ngomong lagi sama lo. Jadi lo harus jauh-jauh dari kita deh, jangan deket-deket sama gue. Iya, betul tuh. Apa? Gue bakal buktiin ke semua orang kalau gue bisa jadi juara tanpa bantuannya Bu Guru. Lo lupa ya kalau gue juga bisa bantu lo? Gue nggak mau dibantu lagi, karena nanti gue makin dijauhin sama teman-teman. Gue tahu kalau lo ranking 1, tapi jangan sombong gitulah. Titik-titik kosong titik-titik. Pulau kosong nggak ada orangnya. Hah, kenapa salah terus sih? Kenapa gue nggak bisa-bisa juga? Semua manusia punya kekurangan kok, Cuk. Nenek bukan manusia kan? Berarti nenek bisa bantu aku dong. Bisa, Cuk, tapi ada syaratnya. Aku nggak peduli syaratnya, Nek. Yang penting aku bisa lolos. Bisa menyelesaikan tantangan dan gak diusir. Baiklah, Cuk. Tiba-tiba otak gue lancar. Tong kosong nyaring bunyinya. Keisha, Kay. Lo belum tahu ya kalau Keisha diusir. Kok bisa diusir sih?
Dia hilang karena terlalu banyak salah dalam tebak peribahasa. Apa jangan-jangan dia udah ninggalin bumi ini? Bisa jadi, kalau gue sih udah pasti bertahan soalnya kan gue sering ikut lomba. Jadi pasti menguasai. Sombong amat sih lo. Daripada lo ranking